Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlis Mawarni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin resep nutball cookies yang super enak banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Nah, langsung aja di sini saya sudah siapkan wadah besar yang bersih, lalu di sini akan saya tambahkan 370 gram margarin. Di sini saya pakai margarinnya yaitu Blue Band Cake and Cookies. Nah, selanjutnya ini akan saya tambahkan juga 80 gram gula halus. Ini saya menambahkan bahan tepungnya sambil diayak ya. Tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergrandul atau menggumpal. Setelah itu ini akan saya aduk menggunakan spatula sampai adonannya itu tercampur rata dan lembut. Nah, teman-teman bisa mengaduknya menggunakan mixer pakai kecepatan paling rendah. Ini juga diaduknya kalau pakai mixer sebentar aja, kira-kira sampai tercampur rata saja. Adonannya sudah lembut dan tercampur rata. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan 3 butir kering telur, setengah sendok teh vanili cair. Kemudian ini akan kita aduk lagi menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur dengan rata. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya di sini akan saya tambahkan sambil diayak 40 gram tepung maizena, 40 gram susu bubuk, dan 40 gram coklat bubuk. Jadi bahan tepungnya ini, bahan bubuknya ini kita tambahkan sambil diayak ya teman-teman. Tujuannya supaya nanti tidak ada adonan yang bergrandul atau menggumpal. Setelah itu kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini akan saya tambahkan sambil diayak 500 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya menambahkan tepung terigunya secara bertahap ya teman-teman. Saya tambahkan setengah dulu, lalu saya ayak. Setelah itu ini kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, selanjutnya ini akan saya tambahkan sisa tepung terigunya tadi. Ini juga saya masih menambahkannya sambil diayak ya teman-teman. Kemudian ini akan kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya kalis. Nah, karena adonannya udah mulai berat, jadi ini akan saya uleni menggunakan tangan. Ini saya uleni sampai adonannya tercampur rata, lembut dan kalis. Nah, kalau kalis itu dia jadinya adonannya itu lembut, mudah dibentuk, tidak lengket di tangan dan tidak lengket di wadah. Nah, untuk memastikan kalau adonannya itu udah kalis atau belum, teman-teman bisa mencobanya, ambil sedikit adonan lalu kita pulung. Nah, kalau dia sudah bisa membentuk bulatan mulus, itu artinya adonan udah kalis dan siap untuk dicetak. Nah, selanjutnya ini supaya untuk takarannya sama, jadi sini saya menggunakan sendok teh takar, kira-kira ukurannya 1,5. Ini langsung aja kita pulung dan kita bulatkan hingga permukaannya itu halus seperti ini. Kemudian langsung aja kita balurkan ke atas kacang caca yang udah disangrai ini. Nah, kita balurkan seperti ini, boleh ditekan-tekan sebentar, tujuannya supaya semua permukaan itu terbalur dengan sempurna. Nah, selanjutnya ini akan kita bikin lubang di bagian tengahnya. Ini saya ngelubanginnya menggunakan alat seperti ini ya teman-teman, ditekan sebentar lalu sambil dirapi-rapikan supaya bulatnya itu tetap sempurna. Nah, ini tuh saya bisa menggunakan jari atau alat seperti ini supaya takaran lubang tengahnya itu sama. Oke, jika sudah, ini langsung aja kita susun di loyang. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai ya teman-teman.
Hasilnya udah satu loyang, ini lanjut akan saya panggang dulu. Sebelumnya ini ovennya udah saya panaskan kurang lebih selama 10 menit. Ini langsung aja kita panggang menggunakan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah kurang lebih selama 40 menit atau dapat disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 40 menit, ini adonannya udah wangi dan bagian bawahnya udah sedikit kecoklatan. Ini artinya udah mateng. Langsung aja kita keluarkan dari dalam oven ya. Setelah itu ini akan saya diamkan dulu hingga dingin suhu ruang. Nah, setelah dingin suhu ruang baru bisa dikasih isian coklatnya teman-teman. Nah, kalau isian ini saya menggunakan filling coklat. Saya masukkan ke dalam plastik segitiga supaya memudahkan ketika di filling. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan coklat batang yang dilelehkan atau filling coklat yang udah jadi seperti saya ini. Langsung aja kita isi coklatnya ke bagian tengah secukupnya, kemudian kita diamkan dulu hingga coklatnya set. Nah, setelah beberapa saat ini dia hasilnya, nutball cookiesnya super cantik banget. Teman-teman di rumah bisa lihat kan cantiknya bagaimana. Ini rasa manis dan gurihnya pas banget, cocok banget untuk isian toples di lebaran tahun ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.